Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan melanjutkan latihan soal mengenai reaksi redok dan penyetaraannya. Bentuk soal selanjutnya, di sini kalian disuruh menentukan penulisan setengah reaksi reduksi yang tepat. Berarti kita nulis setengah reaksi. Kalau setengah reaksi itu kan tinggal dipasangkan, tapi di sini ada setengah reaksi reduksi. Berarti kita harus nyari mana sih yang merupakan reaksi reduksi. Kita boleh hitung satu-satu ya, di sini bilangan oksidasinya. Jadi H itu plus 1, kali 2 itu adalah plus 2, O itu min 2, dikali 4 itu adalah min 8. Dan di sini C-nya berapa? 2 dikurangi 8 itu min 6, maka C-nya plus 6. Punyanya 2 atom, jadi C-nya plus 3. MnO4 min, berarti O-nya min 2, kali 4 adalah min 8. Jumlahnya min 1, bukan 0 ya, karena ini ada minnya. Nih, ada minnya. Jadi Mn di sini plus 7. Dan di sini dia jadi plus 2 karena muatannya 2. Dan CO2 dari min 2, dia jadi min 4 kalikan 2, C-nya adalah plus 4. Yang mengalami reduksi. Reduksi berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi. Ternyata ini ya. Jadi kita tinggal menuliskan. Reaksi reduksinya adalah MnO4- menghasilkan Mn2+. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, dari sini pun sebenarnya kita bisa mengeliminasi beberapa soal nih. Lihat, H2C2O4 menghasilkan MnO4-. Mungkin nggak C di sini jadi Mn? Kan nggak mungkin. H2C2O4 jadi Mn itu juga nggak mungkin ya. Ini masih mungkin, tapi kalian bisa cek untuk bilangan oksidasinya ya. Kemudian MnO4- jadi CO2 ini juga tidak mungkin. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal ke-10. Soal ke-10, diketahui reaksi redoks, kalian biasanya disuruh mencari perubahan bilangan oksidasinya. Nah, karena di sini sudah ditanyakan perubahan bilangan oksidasi dari atom Mn, maka kita cukup nyari Mn dulu ya, Mn-nya saja. Tidak usah mencari yang lain. Nah, berarti gimana caranya? Mana yang ada Mn? Ini nih, ini ada Mn. Jadi kita cari. Mn di sini udah jelas, ini plus 2 ya. Nah, dan Mn di sini berapa? O itu min 2 kali 4 itu min 8. Jumlahnya min 1, maka nilai Mn-nya adalah plus 7. Jadi Mn itu berubah dari 7 menjadi 2. 7 menjadi 2, jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya nomor 11. Reaksi redoks berikut yang telah setara adalah yang mana? Nah, ingat reaksi redoks setara. Itu apa maksudnya setara pada reaksi redoks? Setara pada reaksi redoks itu berarti atom di reaktan itu sama dengan jumlah atom pada produk ya, sama dengan produk. Jadi atomnya jumlahnya sama di reaktan maupun di produk. Nah, selanjutnya, selain jumlah atomnya, ternyata muatannya pun harus sama. Muatan itu di reaktan itu juga sama dengan yang ada di produknya. Nah, berarti kita lihat reaksi ini sudah setara belum ya? Lihat jumlah atomnya dulu boleh. Al, Al, 1 ya, Cu, Cu, 1. Tapi kita lihat muatannya. Ini plus 2, ini plus 3. Nggak ada muatan lain lagi. Oh, ini berarti belum setara. Lihat yang B. Cu-nya 1, Cu-nya di sini juga 1. N-nya di sini ada N1, ini ada N1. O-nya ada 3. Ini O-nya ada berapa? 1 ditambah 2 ya, 3. H-nya ada berapa nih? 4. H-nya juga ada 2 kali 2, 4. Lihat muatannya. Muatannya berapa ini? Min 1 ya, ditambah 4. Berarti berapa? Min 1 ditambah 4 itu 3. Nah, yang kanan berapa? Yang kanan hanya ada plus 2. Berarti setara nggak? Oh, nggak. Berarti ini juga tidak setara. Yang C. SO4 2 min. Kita cek muatannya dulu boleh. Berarti yang luas kiri ada min 2 ditambah nih 2 dikali min 1 ditambah 2 kali 1 ya. 2 dikali 1. Ini ada di kiri. Yang di kanan berapa? Yang di kanan ternyata dia tidak ada muatannya. Ini netral semua, berarti 0. Min 2, min 2. Min 2, min 2 kan min 4 ditambah 2. Hasilnya berapa? Min 2 kan? Jadi bukan 0. Ini juga salah. Kita cek yang ke D. Kita lihat muatan dulu boleh. Muatannya ada berapa yang ruas kiri?
6 kali min 1. Oh, kiri 6 kali min 1. Apakah sama dengan yang kanan? Kita cek. Yang kanan itu min 1 ditambah ini juga min 1. Berarti min 1 tambah min 1 kan min 2. Min 6 sama min 2 tidak sama, berarti ini juga salah. Berarti kemungkinan jawabannya yang E ya, karena dari A, B, C, D itu semuanya salah. Tapi kita coba cek juga yang E. Kita cek atomnya dulu. Oh, I-nya ada berapa nih? Oh, I-nya ada 5. Kanan 5 ditambah 1, 6 ya. Yang kanan ada berapa? 3 kali 2. Oh, ada 6 juga. Kemudian O-nya ada berapa? O-nya ada 3. Yang kanan ada berapa? 3 kali 1. Oh, 3 juga. Udah setara. H-nya ada berapa? H-nya ada 6. Yang kanan berapa? 3 kali 2. Itu berarti juga ada 6. Nanti sudah setara untuk jumlah atomnya. Bagaimana dengan muatannya? Kita cek muatannya. Ruas kiri ada berapa nih? Ada 5 dikali min 1 ditambah ini berapa? Min 1 ditambah berapa nih? 6 dikali 1. Berarti hasilnya berapa nih? Apakah sama dengan 0? 5 min 1 itu min 5. Min 5 min 1 min 6. Min 6 tambah 6 kan 0. Oh, berarti ini reaksi yang sudah setara adalah yang nomor 11 yang E. Sekarang kita lihat untuk soal nomor 12. Nah, ini untuk penyetaraan reaksi redoknya. Biasanya kita disuruh mencari koefisien yang ada di depan reaktan ataupun di produk ya. Jadi kita cari koefisien A, B, C-nya berapa. Mau menggunakan metode bilangan oksidasi boleh, metode setengah reaksi boleh. Nah, saya mau menggunakan metode setengah reaksi saja. Jadi di sini kita pasangkan dulu nih MnO dan MnO4. Mn yang ada Mn-nya, berarti MnO menghasilkan MnO4-. Jadi koefisiennya kita abaikan dulu A, B, C, D, E, F ya. Nih. Kemudian PbO2 dia menghasilkan Pb2+. PbO2 dia menghasilkan Pb2+. Nah, kalian ingat langkah-langkahnya ya. Jadi langkah-langkahnya itu ada apa saja? Pertama atomnya, kemudian O-nya, kemudian H-nya, kemudian apa lagi? Muatannya, dan yang satu lagi yang terakhir itu adalah elektronnya baru kita gabungkan. Kita cek satu-satu mulai dari atom. Atomnya itu selain O dan H. Ada apa selain O dan H di sini? Oh, ada Mn. Sudah setara. Nah, berarti kita lanjutkan di sini yang bawah nih. Ada Pb, selain O dan H ada Pb, udah setara juga. Nanti kita tinggal cek untuk yang kedua, yang O. O di ruas kiri pada reaksi yang pertama itu ada 1. Ya, jadi O di reaksi yang pertama itu kirinya ada 1, kanannya dia ada 4 nih. Berarti selisihnya berapa? Ya 4 dikurangi 1 ada 3. Kita tambahkan 3 H2O di mana? Di yang kecil kiri. Berarti tambah 3 H2O. Yang bawah yang kedua. Yang kedua itu O-nya sebelah kiri ada 2, yang kanan 0. Berarti kita tambahkan 2 H2O di mana? Di kanan ya. 2 H2O. Langkah selanjutnya setarakan H-nya. H di yang pertama kita lihat, pertama dan kedua. Pertama itu H-nya ada berapa? 3 dikali 2 ini ya. Jadi ada 6, yang di kanan tidak ada. Berarti kita tambahkan 6H+. Di mana? Ya di kanan. Tambah 6H+. Dan yang sebelah bawah, yang nomor 2 ini, H-nya di ruas kiri dia tidak ada. Dan di ruas kanan ternyata ada 2 kali 2 nih, ada 4. Berarti kita tambahkan berapa? Tambah 4H+. Di mana? Di ruas kiri. Sekarang bagaimana dengan muatannya? Berarti kita cek untuk muatan. Muatannya yang di ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri ada berapa nih? MnO ini netral ya, di persamaan pertama itu 0. Dan di ruas kanan itu ada berapa? Ada min 1 ditambah 6 kali 1 berarti 6. Berarti berapa? Kan 5. Maka kita perlu tambahkan 5 elektron di mana? Di yang kanan. Tambah 5 elektron. Dan pada persamaan kedua kita hitung muatan sebelah kiri, ternyata ini 4 kali 1 ya, ada 4. Di ruas kanan ada plus 2 ya, ada 2. Berarti selisihnya kan 2. Berarti kita tambahkan 2 elektron di mana? Di yang besar. Berarti tambah 2
elektron di yang besar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menggabungkan? Kalau mau digabungkan berarti kita kalikan 5 dan 2 elektron supaya sama, berarti gimana? Yang atas kita kali 2 dan yang bawah kita kalikan 5. Nah, berarti kita langsung saja ya tulis ya. Ini kalikan 2, berarti tulis 2. 3 dikali 2 jadi 6. Ini jadi 2. 6 kali 2 berarti hasilnya berapa? 12 ya. Dan di sini adalah 10. Kemudian ini kalikan 5, berarti elektronnya jadi 10. PB-nya ini jadi 5. 4 kali 5 jadi 20 ya. Dan ini jadi 5, ini jadi 10. Nah, kemudian kita jumlahkan. Lihat, ada yang bisa kita coret, 10 elektron dan 10 elektron. H2O, ini ada 6, yang di sini ada 10, berarti ini hilang, yang ini tinggal berapa? 10 dikurangi 6 itu 4. Kemudian ada apa lagi? H plusnya di sini 20 dan di sini 12. Berarti ini 12-nya kita coret, yang sedikit ya habis, berarti ini tinggal 20 dikurangi 12 ada 8. Berarti tulis hasil akhirnya adalah 2MnO plus 5PbO2 plus 8H plus menghasilkan 2MnO4 min, ini sudah tidak ada, ditambah 5Pb2 plus ini 4H2O. Pertanyaannya hanya untuk A, B, dan C. A itu koefisiennya dari MnO. O ini sebagai A, A-nya 2 ya. Kemudian B itu PbO, O ini sebagai B. Berarti B-nya 5 dan yang C itu adalah H plusnya. Jadi H plusnya itu ada 8. C ada 8. Jadi 2, 5, dan 8. Jawaban yang tepat adalah yang A. Agar kalian lebih lancar lagi, maka di sini saya kasih satu soal lagi, menentukan koefisien dari reaksi redoks ya. Reaksi redoks penyetaraan, reaksi redoks. Berarti caranya seperti tadi, kita pakai setengah reaksi boleh, pakai bilangan oksidasi boleh. Nah, kita pakai setengah reaksi berarti kita pasangkan dulu nih Cr2O7 2-, kita pasangkan dengan ini ya. Berarti tuliskan Cr2O7 2-, dia menghasilkan Cr3 plus dikasih jeda biar untuk penyetaraannya nanti. Dan ini ya, C2O4 mesti pasangannya ya sama CO2. C2O4 2-, dia pasangannya sama CO2. Kita setarakan mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama adalah kita setarakan apanya? Atomnya. Atom ya, di persamaan memakan ini persamaan 1, ini 2. Ternyata di ruas kiri dan di ruas kanan, ini untuk mempermudah saja, di persamaan pertama itu atomnya itu ada apa nih? Ada Cr, ruas kirinya ada 2 nih ya, ruas kanannya ada 1, berarti yang 1 kalikan 2. Kita kalikan 2, tulis 2 di sini. Di persamaan yang kedua pun sama, ada C di kiri ada 2 dan di kanan ada 1 nih, jadi kita kalikan 2 juga di ruas kanan. Dan setelah kita menghitung atom, itu ternyata kita menyetarakan atom O-nya ya. Jadi ini atom selain O dan H ya. Kalau yang ini kita O-nya. O-nya ruas kiri ada 7, kanan dia tidak ada. Berarti kita tambahkan dengan 7H2O. Kemudian yang ruas kiri di sini pada persamaan pertama kan tadi ini ya. Yang di persamaan kedua itu ada berapa nih? O-nya ada 4. Ini juga ada 4 nih, 2 kali 2. Berarti ini sudah setara. Nah, setelah O berarti kita setarakan apa? Setarakan H-nya. H-nya kita hitung, ruas kiri ada berapa? Tidak ada nih ya. Dan di sini ada berapa? 7 kali 2 ada 14. Berarti bagaimana supaya setara? Kita tambahkan 14 H plus di sini. Dan untuk yang bawah, ternyata dia tidak ada H-nya. Berarti ini sudah. Setelah H, berarti kita setarakan untuk muatannya. Lihat muatan, ruas kiri ada berapa? Yang persamaan pertama, kirinya ada min 2 tambah 14, itu adalah plus 12. Dan di ruas kanan itu ada berapa? Ada 2 kali 3, itu plus 6. Nah, maka kita tambahkan selisihnya nih berapa nih? 12 sama 6 kan 6. Kita tambah 6 elektron di ruas yang lebih besar muatannya. Kemudian di persamaan yang kedua, muatannya ternyata ruas kirinya ada berapa?
Oh, kiri ada min 2 dan kanannya dia 0, berarti kan besar yang kanan. Selisihnya 2, maka kita tambahkan 2 elektronnya di ruas yang kanan. Bagaimana supaya elektronnya sama? Sekarang kita setarakan elektronnya. Nah, kan dikalikan 3. Yang ini tetap ya, berarti kali 1. Kita tulis kalikan 3, tulis di sini 3. 3 dikali 2 itu 6, dan ini juga 6. Jadi 6 di sini nanti bisa dicoret ya. Hasil akhirnya adalah Cr2O7 2- plus 3C2O4 2- plus H plusnya ada 14 H plus menghasilkan 2Cr3 plus 7H2O plus 6CO2. Pertanyaannya A, B, D, E. A itu apa? A itu Cr2O7 2-. Oh ini sebagai A, berarti A-nya berapa? 1 ya. Kemudian B-nya adalah C2O4. B C2O4, berapa C2O4 ini nih? Oh, B-nya adalah 3. Dan D-nya mana D? D Cr3 plus, Cr3 plusnya ada berapa? Ini D-nya adalah 2, dan yang E itu CO2-nya ada 6. Ini CO2 ya, yang E-nya adalah 6. Jadi jawabannya 1, 3, 2, dan 6. Ini adalah jawaban dari soal menentukan koefisien dari reaksi redoks yang disetarakan. Itu adalah beberapa contoh variasi soal pada reaksi redoks dan penyetaraannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.